Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jenis-jenis penelitian pada pendekatan kuantitatif. Pertama-tama, seperti kita tahu bahwa di dalam pembuatan tugas akhir skripsi itu ada dua jenis pendekatan, yaitu yang pertama ada kualitatif dan yang kedua adalah kuantitatif. Oke, mungkin pada sesi ini saya membahas di kuantitatif karena di kuantitatif ini ada beberapa jenis penelitian pada pendekatan ini. Oke, jenis-jenis tersebut merupakan ialah yang pertama adalah survei, yang kedua ada eksperimen, dan yang ketiga ada regresi. Mungkin berikut adalah penjelasannya. Oke, yang pertama survei. Apa itu survei? Ciri-cirinya adalah menggunakan angket kuesioner untuk mengumpulkan data dari responden. Jadi yang mungkin sering kita terima dari orang-orang terdekat kita yaitu kuesioner penelitian yang mungkin berupa kita mengisi data diri kita atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Itu merupakan salah satu sarana untuk mengambil data pada penelitian survei ini. Yang kedua, tujuannya untuk menggambarkan kondisi atau fenomena yang terjadi. Mungkin contohnya orang yang mensurvei keadaan emosi masyarakat ataupun keadaan kecemasan pada masyarakat dalam pandemi COVID-19, misalkan seperti itu. Tujuan dari survei tadi ya. Yang selanjutnya adalah analisis data bersifat deskriptif, rata-rata, persentase, atau frekuensi. Oke, seperti mungkin sudah banyak kita tahu, kuantitatif itu adalah penelitian yang menggunakan angka, hitung-hitungan ya. Contoh ciri-ciri selanjutnya adalah tidak ada perlakuan atau manipulasi variabel. Oke, ini mungkin bisa dibaca di sini contoh tujuan, yaitu misalkan mengetahui tingkat stres mahasiswa selama ujian. Itu merupakan ciri-ciri dari penelitian survei. Oke, yang selanjutnya adalah penelitian eksperimen. Mungkin langsung ke ciri-cirinya. Yang pertama, ada perlakuan atau treatment terhadap kelompok eksperimen dan pembanding kontrol. Mungkin banyak kita sudah mengalami atau banyak yang berpengalaman bahwa sering ada yang melakukan pelatihan ataupun seminar-seminar, dan setelah seminar mungkin diberi kuesioner ataupun pilihan jawaban untuk memberi reaksi atau memberi pengalaman atau kesan yang dialami setelah melakukan seminar tadi. Nah, seminar yang dimaksud tadi ialah merupakan treatment. Itulah treatment yang dimaksud pada ciri-ciri dari penelitian eksperimen ini, untuk melihat bagaimana perbedaan antara sebelum melakukan seminar, sebelum adanya treatment, dan setelah mendapatkan treatment berupa seminar tadi. Kedua, bertujuan untuk menguji pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Mungkin variabel yang dimaksud adalah treatment tadi. Treatment yang dimana treatment ini berpengaruh atau tidak terhadap subjek yang kita ingin teliti, menggunakan desain seperti pretest, post-test, atau true eksperimen. Selanjutnya, analisis menggunakan uji beda, tes ANOVA, dan lain-lain. Mungkin contoh dari tujuan eksperimen adalah menguji pengaruh teknik CBT terhadap kecemasan siswa. Oke, yang selanjutnya ada penelitian regresi. Ciri-cirinya adalah menggunakan analisis statistik inferensial, regresi linear sederhana atau berganda, yang bertujuan untuk memprediksi atau melihat hubungan atau pengaruh antar variabel. Tidak selalu ada perlakuan, tetapi fokus pada hubungan sebab akibat secara statistik. Hasil berupa persamaan regresi dan koefisien pengaruh. Contoh tujuan yaitu mengetahui pengaruh self-efikasi dan dukungan sosial terhadap kesehatan mental mahasiswa. Ini melihat ya bagaimana
kejadian-kejadian di sekitar kita itu berpengaruh pada subjek yang ingin kita teliti. Misalkan mengetahui ini tadi, pengaruh self-efikasi dan dukungan sosial terhadap kesehatan mental dari mahasiswa. Oke, mungkin ini gambaran sederhana dari perbedaan umum di antara 3 penelitian tadi, yaitu mulai dari aspek tujuan, pelakuan, analisis, dan hasil. Untuk survei dan regresi mungkin tidak ada perlakuan di dalamnya, dan eksperimen lah yang ada perlakuan atau treatment di dalam penelitiannya. Oke, mungkin bisa dilihat di sini. Nah, yang terakhir adalah ini mungkin contoh jurnal-jurnal yang menggunakan 3 jenis penelitian tadi. Ini ada jurnal eksperimen, jurnal regresi, dan jurnal survei. Mungkin teman-teman bisa melihatnya di sini. Oke, sekian dari penyampaian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.